Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Pilgubsu, makin panas usai para calon Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution saling berbalas serangan. Direktur Parameter Politik Indonesia, PPI, Adi Praitno menilai tensi politik di Pilgubsu makin panas dan menganalogikannya sebagai perang terbuka antara Bobi dan Edi. Saya kira ini adalah perang terbuka antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Saya kita memang tensi Pilkada Sumut ini memanas karena antar kandidat saling kritik secara terbuka. Berbalas pantun politik yang ini saling menegasikan satu sama yang lain, kata Adi. Peristiwa Bobi dan Edi saling berbalas kritik ini mulai panas saat pengundian nomor urut Pilkada Sumut, Senin 23 September 2024. Bobi mulanya menyinggung soal jalan rusak dan menyoroti proyek jalan 27 triliun rupiah di era Gubernur Edi Rahmayadi. Edi membalas Bobi sambil membawa-bawa Mulyono. Adi pun menganalisis terkait pernyataan Bobi yang menyindir soal jalan rusak. Menurutnya, Bobi ingin menyorot program yang dinilai tidak sukses di era Edi. Bobi menilai waktu jadi gubernur di Sumut tidak sukses, karena begitu banyak jalan yang rusak, infrastruktur yang tidak maksimal padahal anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, di Sumut cukup luar biasa. Tapi Edi Rahmayadi tidak tinggal diam berbalik menyerang terbuka Bobi Nasution bahwa jalanan yang rusak itu bukan proyek Gubernur Sumut Edi Rahmayadi saat itu tapi adalah proyeknya Jokowi yang gagal dan tidak tuntas. Bahkan Edi Rahmayadi menyebut itu adalah kerjaan Mulyono, kata Adi. Adi menyebut, Mulyono, akhir-akhir ini sering digunakan untuk mencemooh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurut Adi, Bobi juga menggunakan kata Mulyono itu untuk menyerang balik Edi. Nah, kata-kata Mulyono itu belakangan digunakan untuk mencemooh, membuli dan mendaurade Jokowi sebagai pemimpin yang dinilai tidak sukses, sebagai pemimpin yang jauh panggang dari harapan. Tapi sekali lagi pernyataan Edi dibalas secara terbuka kembali oleh Bobi Nasution bahwa Bobi adalah anak mantu dari Mulyono, jelasnya. Pernyataan Bobi ini sebenarnya untuk memberikan serangan balik kepada Edi Rahmayadi bahwa Bobi sebagai anak mantu Mulyono adalah kandidat gubernur yang siap mengalahkan Edi Rahmayadi nantinya di Pilgub Sumut, imbuhnya. Menurut Adi, perang terbuka Bobi versus Edi ini akan berlangsung jelang pemilihan. Kedua belah pihak dinilai akan saling membuka keburukan rivalnya. Ini bagian dari perang terbuka antara Bobi dan Edi Rahmayadi. Jadi segala keburukan masing-masing calon pastinya ke depan akan saling diumbar dan saling menyudutkan. Yang penting sekalipun saling menyudutkan hal-hal yang disampaikan harus terukur, rasional, dan sesuai dengan fakta-fakta. Karena memang esensi pilkada itu adalah persaingan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih di Sumut, kata Adi. Lalu, apakah perang terbuka Bobi versus Edi ini akan mempengaruhi pemilih? Menurut Adi, itu tergantung seberapa kuat masing-masing pihak menjabarkan data dan fakta saat kampanye. Kalau Bobi bisa menunjukkan kepada pemilih di Sumut bahwa Edi Rahmayadi itu adalah gubernur yang gagal membangun infrastruktur, ya saya kira Bobi yang akan mendapatkan simpati. Karena Bobi dinilai sosok punya komitmen untuk membangun Sumut dan dikaitkan dengan menantu Jokowi yang dinilai sukses membangun infrastruktur, kata dia. Sebaliknya, kata Adi, jika pihak Edi mampu menunjukkan bahwa jalan rusak itu adalah jalan proyek nasional Presiden Jokowi, maka itu bisa menjadi serangan balik untuk Bobi. Kalau yang berkampanye secara masif menunjukkan fakta-fakta bahwa rusaknya jalan infrastruktur yang hancur dan tak maksimal di Sumut itu karena Jokowi, misalnya, saya kira itu memang agak merugikan untuk Bobi Nasution, karena Bobi ini dinilai sosok yang terasosiasi dengan Jokowi. Oleh karena itu kuat-kuatan menyodorkan fakta soal siapa yang menjadi biang kerok infrastruktur rusak di Sumut, itu adalah kuncinya, jelasnya. Namun pada akhirnya, kata Adi, pemilih akan menentukan pilihannya ketika calon datang secara langsung dan memberikan sesuatu yang konkret. Tapi sekali lagi segmentasi pemilih yang rasional melihat kinerja atau rekam jejak itu tidak banyak, ya sekitar 15-20%.
Selebihnya pemilih itu ya tergantung dengan sentuhan akhir, yaitu para calon mendatangi mereka, berdialog dengan mereka dan memberikan sesuatu yang konkret, semacam buah tangan seperti sembako, oleh-oleh, bansos, dan seterusnya. Itu yang secara dominan mempengaruhi pilihan politik pemilih, jelasnya.